Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya mengucap syukur, berterima kasih buat undangan yang disampaikan kepada saya. Terima kasih kepada Ibu Liz dan juga Bapak Purwa yang sudah mengundang dan juga Pendeta Richard yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi buat yang di Jakarta. Saat ini saya ada di Praha menunjukkan jam 6 kurang 1 menit. Dan situasi di luar masih gelap, saudara ya. Karena ini sudah mau masuk winter. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah situasi pandemi saat ini kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya, mungkin pandemi di sisi yang satu kita lihat sebagai suatu hal yang kelihatannya tidak baik. Tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam semuanya ini. Ya, salah satunya kita bisa berkumpul, kita bisa melihat satu sama lain, kita bisa beribadah tanpa ada batasan jarak. Ya, dengan adanya aplikasi, dengan adanya teknologi saat ini, kita bisa sama-sama beribadah, walaupun jarak kita terpisah begitu jauh. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Billy Tambahani, ya, Billy Krisma Tambahani. Saya rasa di dunia ini saat ini hanya ada dua Billy Tambahani ya. Pertama saya Billy Krisma Tambahani dan kemudian ada saudara saya di Sulawesi Utara, dia juga namanya Billy Tambahani, tapi nama tengahnya Michael, jadi Billy Michael Tambahani. Nah, saya bersyukur karena kemurahan Tuhan boleh berada di sini saat ini, berada di kota Praha bersama dengan keluarga, istri dan keempat orang anak kami. Pertama-tama juga saya lihat di sini ada kakak saya juga di sini, Bu Feby ya, Bu Feby Tambahani, dan juga ada Ibu Cindy kalau tidak salah ya, Ibu Cindy Onsu, tapi sudah tidak ada. Terus, ya, tadi ada saya lihat ya. Ya, puji Tuhan. Jadi saya dan keluarga di sini sudah tinggal di Praha selama 6 tahun. Dan anak-anak saya, mereka bersekolah di sekolah Ceko, sekolah negeri, dan puji Tuhan semua gratis, tidak perlu ada biaya. Mereka juga sekolah di sekolah yang berbahasa Ceko, jadi mereka pada saat ini sudah bisa berbahasa Ceko dengan baik, kecuali anak kami yang paling bungsu. Dan sebagaimana saya sudah sampaikan, kami pelayanan juga sudah ada di Praha 5 tahun, 6 tahun, dan kami pelayanan di sini, kami buka ibadah, ya, ibadah sejak tahun 2017, setiap hari Minggu, dan ibadah ini khusus untuk orang-orang Indonesia. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, kami juga mendapatkan visi dari Tuhan untuk mulai menjangkau jiwa-jiwa, khususnya orang-orang Ceko ya. Karena Ceko itu populasi mayoritas populasi orang-orang di Ceko adalah orang-orang yang berpaham ateis, ya, mereka sudah meninggalkan Tuhan. Walaupun kalau saudara diberikan kesempatan ke Praha atau ke Ceko, saudara akan melihat ada begitu banyak gereja, begitu banyak salib di berbagai tempat, tapi sayangnya mereka sudah banyak yang meninggalkan Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Latar belakang pendidikan saya SD itu ada 6 tahun. Saya pindah SD sebanyak 5 kali, saudara ya. Di Ujung Pandang, kemudian di Bandung, dan di Manado. SMP dan SMA saya di Manado. Selepas SMA saya kuliah di Bandung, jurusan Teknik Sipil, dan di ITB Bandung. Dan di saat itulah justru saya mengalami panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi saya belum sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi
kerinduan Tuhan bagi saya. Walaupun saya pelayanan, saudara, dari SMA, saya aktif melayani di tim evangelisasi di SMA Negeri 1 Manado. Dan ketika saya kuliah juga saya aktif di PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Dan selepas kuliah juga saya masih aktif dalam pelayanan di gereja. Kemudian saya bekerja, saya buka usaha juga, saudara. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan atau rencana Tuhan buat saya secara pribadi. Ternyata Tuhan punya rencana yang jauh melebihi apa yang saya rencanakan. Saya kemudian mengalami sakit, saudara. Sakit dan bisa dikatakan saya mengalami gangguan juga secara ya saya tidak sadari, anxiety ya, gangguan kecemasan dan sebagainya. Dan pada saat seperti itu saya mulai menyadari bahwa saya harus mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saya memutuskan untuk sekolah teologi. Tadinya saya mau sekolah Alkitab di Malang, tapi kemudian karena istri dan anak saya berpikir saya harus sekolah teologi yang dekat-dekat saja. Dan selepas dari sekolah teologi saya melayani secara full time di Jakarta, dan kemudian pindah ke Bandung, dan disitulah saudara dikasih Tuhan, tahun 2014 akhir saya menerima sebuah email dari Praha, karena tadi Pak Purwa ingin tahu juga ya, bagaimana cara atau bagaimana kisah kami bisa pindah ke Praha. Jadi saya menerima email pada bulan Desember tahun 2014, dan di email itu, tadi pendidikan saya belum secara lengkap ya saya sampaikan. Jadi saya lulus S1 Teknik Sipil ITB, dan kemudian saya sekolah teologi S2 di STT Karisma Bandung. Nah, setelah itu, jadi saya sudah tidak punya keinginan untuk kuliah lagi sebenarnya. Saya sudah merasa sudah cukup. Ya, karena S2 pun saya sebenarnya udah hampir tidak lulus, hampir tidak diwisuda karena saya sudah ingin menyerah ya di tengah jalan. Nah, jadi tahun 2014 akhir bulan Desember saya terima email dari Praha, dari Ceko. Saya waktu itu nggak begitu tahu Ceko itu ibu kotanya apa. Dan saya lihat emailnya isinya adalah mengundang untuk studi. Jadi studi di Universitas Charles University di kota Praha. Tapi waktu itu tidak menyebutkan kota Praha ya, cuma Charles University saja. Dan pada saat saya menerima email itu saya langsung abaikan. Jadi saya abaikan. Di situ email itu dari Fakultas Teologi Charles University dan mengundang saya untuk kuliah di jurusan diakonia. Ya. Tapi saya abaikan, dan 2 bulan setelah itu baru muncul kembali. Saya pikir ini emailnya apa ya? Apakah ini mungkin sesuatu dari Tuhan atau bukan? Jadi saya buka lagi emailnya, baca lagi. Terus saya lihat Republik Ceko itu apa sebenarnya, di mana. Saya sepanjang umur hidup saya pada waktu itu saya nggak pernah terpikir untuk berada di Republik Ceko. Dulu waktu saya menikah ya, pertama kali saya married dengan istri saya ini, yang sekarang ya, istri saya satu saja, saudara. Nah, kerinduan kami waktu itu ke tempat yang lain ya, ke luar negeri, tapi bukan di Ceko. Dan lama setelah itu justru malah Tuhan membawa kami ke sini. Jadi saya lihat Ceko itu ibu kotanya apa, kemudian saya lihat di situ, Praha. Dan saya lihat-lihat di Google, ternyata cukup bagus juga Praha ya. Jadi saya berpikir apakah ini kehendak Tuhan. Dan setelah berunding, berdiskusi dengan istri saya, kami memutuskan kami apply. Saya apply untuk studi lagi, walaupun tadinya saya sudah tidak mau studi, dan kemudian diterima melalui proses yang cukup panjang. Ya, nanti saya akan sisip-sisipkan juga dalam kesaksian. Proses yang cukup panjang dan menyita banyak energi, ya, pikiran. Akhirnya saya diterima dan saya berangkat ke Praha, kemudian menunggu keluarga untuk datang bergabung bersama
bersama-sama dengan saya 10 bulan. Saya berada di Ceko, ya, seorang diri, kemudian baru keluarga saya datang, ya, istri dan 4 anak saya, karena proses visa yang cukup lama. Ya, dan saat ini bersyukur kami semua sudah ada di sini dan sama-sama melayani Tuhan. Sudah mau 5 tahun pelayanan kami di Praha, dan kami ada pelayanan gereja khusus orang Indonesia, tapi juga kami membuka saat ini denominasi namanya Philadelphia Church, ya, tapi tergabung dalam BPLN Eropa, jadi IBC, International Bethel Church Praha, ya, atau GBI Praha. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, ya. Saya biasanya kalau Zoom itu tidak ada suara dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi rasanya ngomong sendiri, ya. Berbeda dengan kalau kita ada di tempat, ya, secara onsite, jadi kita bisa mendengar suara-suara dari Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca Yakobus pasal 1, ayat yang kedua, 3, 4, dan ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat 2, ayat 3, 4, dan 12, ya. Suara saya kedengaran dengan baik, Pak Purwa? Baik, ya? Oke. Saya akan bacakan, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, di sini perhatikan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak awal, ya, kitab Kejadian kita melihat dari zaman Adam dan Hawa sudah ada pencobaan. Sampai kepada Kristus. Tuhan Yesus Kristus pun dicobai oleh iblis setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Sampai kepada kita hari ini, saudara. Sampai kepada saudara dan saya. Hari ini dan selama bumi masih ada, selalu akan ada pencobaan. Setiap orang mengalami pencobaannya masing-masing. Saya secara pribadi, mungkin pencobaan saya berbeda dengan pencobaan Pak Purwa. Berbeda dengan kakak saya, ya, Ibu Feby. Berbeda dengan Ibu Liz, berbeda dengan Pendeta Richard. Mungkin pencobaan yang saya alami ada yang sama dengan yang dialami oleh istri saya. Tapi walaupun kami tinggal dalam satu rumah, kami ada dalam satu keluarga, pencobaan kami bisa berbeda, saudara. Secara pribadi, masing-masing kita punya pencobaan yang berbeda-beda. Tergantung pada tingkat kerohanian kita, saudara. Dan juga tergantung pada ketaatan kita. Kenapa orang kadangkala merasa, kok saya terus-menerus mengalami hal yang seperti ini, ya. Merasa bahwa selalu di area yang itu saja dicobai. Kenapa, saudara? Karena belum lulus ketaatan dalam hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tiga area pencobaan, ada 3 sumber pencobaan, ya. Sumber pertama adalah kedagingan kita.
Yang kedua adalah dunia ini dan berbagai situasinya. Yang ketiga adalah iblis. Firman Tuhan berkata, lawanmu iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita perlu hati-hati saudara dengan siasat dan tipu daya iblis, sebab iblis tidak pernah menyerah. Salah satu, ya, saya mau katakan salah satu sifat iblis yang dalam tanda kutip sangat-sangat, kadang-kadang kita mengucapkan kalimat ini agak-agak takut ada yang salah paham ya. Tapi saya ulangi, salah satu sifat iblis yang perlu kita acungi jempol adalah ketekunannya. Ketekunannya dalam menunggu orang-orang mengalami kelemahan, dan kemudian di saat itu dia mencobai. Kalau kita baca Matius 4 ayat 1-11, di situ setelah Tuhan Yesus menyelesaikan puasanya, iblis muncul, saudara. Di saat mengalami kelemahan, di situ iblis seringkali muncul untuk mencobai kita. Tapi sekali lagi bukan hanya iblis, saudara ya. Jadi jangan kita, kalau ada apa-apa kita salahkan iblis, ya. Jangan kita salahkan setan, apapun, ya, pandemi kita salahkan setan, ya. Kehilangan pekerjaan kita salahkan iblis. Tidak selalu, saudara. Kita jatuh dalam dosa kita salahkan iblis. Tidak selalu karena iblis, ya. Pencobaan bisa terjadi karena kedagingan kita, kemudian dunia ini dan iblis. Tapi pencobaan itu, saudara, pencobaan itu sendiri bukanlah dosa. Yang membuat kita berdosa adalah karena kita mengikuti apa yang ditawarkan kepada kita. Yang membuat kita berdosa adalah ketika kita meresponi pencobaan itu dengan melawan kehendak Tuhan. Ya, ada beberapa contoh sederhana supaya kita mengerti apa itu pencobaan. Ya, contoh sederhana dari keseharian kita. Misalnya Bapak Ibu, mungkin kebanyakan ibu-ibu ya yang terjadi. Saya nggak tahu, mungkin bapak-bapak juga. Kalau kita ke supermarket, kemudian kita punya tujuan membeli satu barang, ya. Tapi pulang-pulangnya kita bawa lebih dari satu barang, kita bawa banyak barang, ya. Karena ternyata di supermarket itu ada banyak barang yang diskon. Nah, itu adalah godaan, saudara, temptation. Temptation, kita melihat barang yang lebih murah, padahal kita nggak perlu, itu juga adalah contoh sederhana temptation. Kita lagi duduk-duduk di rumah misalnya, ada tukang bubur lewat, tukang bubur ayam, ya, tukang mie bakso lewat dengan bunyi-bunyi ting ting ting, ya. Tadinya kita nggak punya rencana mau makan bubur ayam, nggak punya rencana makan mie bakso. Karena dengar bunyi itu terus, padahal dia udah lewat, saudara, tukang mie baksonya udah lewat. Panggil lah, ya, itu temptation juga, saudara. Di sini di Ceko nggak ada ya sayangnya tukang bakso, bubur ayam, padahal seringkali kami kangen. Kemarin istri saya juga sempat ngomong, aduh udah lama pengen makan mie bakso, pengen makan mie bakso Solo, ya. Udah lama nggak makan mie bakso. Di Praha ini nggak ada seperti itu, ya. Dan kangen dengan makanan-makanan Indonesia. Walaupun ada beberapa restoran juga, ya, ada 2 restoran Indonesia di Praha, ya. Tapi rasanya berbeda, ya, rasanya berbeda tetap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat yang kedua di sini, di situ dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada kata pencobaan di sini, saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggris, pencobaan disebutkan dengan temptation. Ya. Bagaimana tema yang tadi disebutkan oleh worship leader, ya. Temptation. Dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani,
Pencobaan disebut dengan kata pirasmos. Nah, kalau itu peirasmos, tapi dibaca pirasmos. Apa makna dari pencobaan? Apa makna dari pirasmos ini, saudara? Maknanya adalah, ya perhatikan, suatu keadaan atau situasi yang dialami atau dihadapi, yang membuat kita tertantang untuk memilih, ya, setia atau tidak kepada Tuhan, melakukan atau tidak melakukan firman Tuhan, melangkah atau tidak melangkah dalam janji Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Pirasmos atau pencobaan, ya, temptation. Apa maknanya? Yaitu suatu keadaan atau situasi di mana memberikan suatu tantangan kepada kita untuk memilih setia atau tidak setia kepada Tuhan, melakukan atau tidak melakukan firman Tuhan, dan melangkah atau tidak melangkah dalam janji firman Tuhan. Ya, kita perlu pakai hikmat kita, saudara. Pakai hikmat, berhikmat, waspada, berhati-hati dengan segala keadaan. Karena pirasmos atau pencobaan itu berhubungan dengan keadaan atau situasi kita. Ada orang yang marah-marah dengan pandemi ini, saudara. Ya, marah-marah dengan pandemi COVID-19, kemudian marah kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Nah, ini sudah terjebak dalam pirasmos pandemi, saudara, ya. Pandemi adalah situasi yang diizinkan Tuhan terjadi. Salah satu situasi yang diizinkan Tuhan terjadi untuk menguji kita juga, saudara. Ya, Kok James, Shalom. Senang juga berjumpa, ya, dengan Kok James. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi apapun dalam hidup saudara bisa menjadi pirasmos, bisa menjadi pencobaan. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, saudara di PHK, mungkin usaha saudara mengalami penurunan omset, atau bahkan bangkrut. Itu juga pirasmos, saudara, pencobaan. Apakah dalam keadaan seperti itu kita bisa setia kepada Tuhan, atau kita malah meninggalkan Tuhan? Pirasmos bisa terjadi juga dalam hal-hal lainnya, saudara. Mungkin saudara bergumul dengan masalah pasangan hidup. Saudara bergumul dengan anak saudara. Saudara bergumul atau punya masalah dengan teman di kantor saudara. Ada seorang yang sering kali bermasalah dengan pekerjaannya. Dia katakan, kenapa kalau saya bekerja selalu ada orang-orang yang membuat saya kesal. Kemudian saya resign di tempat kerja lain, begitu juga orang-orang yang membuat saya kesal. Saudara dikasih Tuhan, mungkin kalau saudara mengalami hal ini, barangkali saudara itu adalah pirasmos untuk memproses saudara, agar saudara lebih lagi naik, saudara. Jangan jatuh, tapi naik. Ada hal-hal, ada area-area dalam kehidupan saudara yang mungkin harus diperbaiki. Kadangkala bukan situasi, masalahnya bukan di situasi, saudara. Situasi itu justru untuk mengoreksi kita. Ada hal-hal yang diizinkan Tuhan untuk mempertajam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 area pencobaan. Kalau tadi saya katakan 3 sumber pencobaan, kedagingan, dunia, dan iblis. Namun area pencobaan itu biasanya ada 3, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Ada yang bisa membacakan?
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, ada 3 area pencobaan. Ya. Kita lihat di sini keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan di sini kita perlu juga menyadari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya area-area dalam kehidupan kita. Kita perlu mengenali area dalam kehidupan kita yang masih lemah. Hal-hal apa yang lemah dalam kehidupan kita. Ada yang bertanya kepada saya, apakah HP saya harus saya buang, harus saya ganti? Sebelum kenapa? Karena saya sering melihat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya sering melihat hal-hal yang pornografi di HP saya. Saya katakan bukan HP kamu yang masalah. HP itu nggak salah. Yang salah adalah diri kamu, diri kita, saudara, yang sering kali salah. Diri kita yang salah, kita salahkan HP, kita mau jual HP. Waktu saya diizinkan Tuhan untuk ke Israel, saya memperhatikan orang-orang Yahudi. Mereka tidak punya HP smartphone ya, seperti yang mungkin kebanyakan kita pegang. Kebanyakan HP yang mereka pegang adalah handphone jadul, ya, handphone yang monokrom, yang hanya yang dulu ya. Saya rasa kita semua tahu ya, handphone yang zaman dulu yang hanya bisa SMS, kemudian tidak ada warna. Jadi Rabi Yahudi melarang mereka memakai handphone, ya, smartphone. Smartphone dilarang digunakan. Ya. Kita tidak bisa, saudara, melarang anak-anak kita ya pada saat ini untuk tidak menggunakan handphone. Kita tidak bisa melarang anak-anak kita tidak punya laptop. Kita tidak bisa melarang mereka untuk berinternet. Teknologi sudah berubah, zaman sudah berubah. Teknologi informasi berkembang dengan begitu cepat, saudara. Bukan teknologinya, bukan produknya yang harus kita basmi, saudara. Tapi bagaimana diri kita. Diri kita lah yang harus kita tingkatkan. Yang harus berubah. Jangan sampai kita yang berubah sesuai dengan zaman menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan, menjadi orang yang tidak melakukan kehendak firman Tuhan, tidak melangkah dalam visi Tuhan, tapi kita jatuh karena berbagai hal yang kita salahkan ya, produk teknologi kita salahkan. Seperti lockdown ini, saudara. Lockdown tidak boleh kita salahkan. Oh, berat badan saya naik. Ini gara-gara lockdown. Bukan lockdownnya yang salah, saudara. Kita yang salah. Kita terlalu banyak melihat makanan mungkin ya di kulkas. Kemudian kita tergoda untuk makan terus. Dan akhirnya berat badan kita naik. Atau kita tidak boleh juga menyalahkan timbangan, saudara. Timbangan kita, berat badan kita, udah naik banget, ini timbangannya salah. Kita buang timbangan. Tidak boleh kita menyalahkan hal-hal yang sebenarnya bukan yang harus disalahkan, saudara ya. Kita harus mengoreksi diri kita. Koreksi diri kita, saudara. Dan sesuai dengan 1 Yohanes 16 ayat 17 ini. Area-area apa kita perlu belajar, kita perlu mengenali. Area apa yang seringkali kita masih lemah. Seringkali kita jatuh, ya. Kalau kita jatuh, kita bangkit kembali, saudara. Jangan sampai kita merasa, oh Tuhan, saya tidak layak lagi di hadapan-Mu, saya tidak bisa menjadi anak-Mu, saya tidak bisa hidup kudus, tidak bisa hidup benar, saya tidak bisa mengikuti pimpinan Roh-Mu. Saya sudah lebih baik saya pergi saja, lebih baik saya menjauh dari Tuhan. Tidak bisa demikian juga, saudara. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis, sehingga kita tidak mau bangkit ketika kita terjatuh. Bangkit, saudara. Pencobaan jangan menjadi alasan untuk kita menjauh dari Tuhan. Tapi biarlah kita tetap bangkit, saudara. Bangkit ketika jatuh, bangkit dan mendekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Kain, kalau kita baca
di dalam kitab Kejadian. Kain kalah dalam hal iri hati. Dia iri hati terhadap adiknya Habel, ya. Persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Kain merasa iri hati, dan di situ kalau kita baca, Tuhan sudah menyuruh Kain untuk menguasai, ya, menguasai dirinya. Jangan membiarkan dosa berbuah dalam hidupnya. Tapi Kain tidak berhasil. Kain membiarkan iri hatinya itu menggerogoti hati pikirannya dan kemudian berbuah dalam aksinya membunuh adiknya sendiri. Jangan kita beri kesempatan, saudara, kepada iblis. Ketika ada temptation, itu belum berarti bahwa kita sudah berdosa, saudara. Saat ada temptation, kita harus mengatasi itu. Kalahkan temptation. Atasi dengan kekuatan Roh Kudus, taat pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang pencobaan, pencobaan itu sebenarnya umum dan tidak melampaui kekuatan kita. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi berarti pencobaan yang kita alami atau hadapi itu sebenarnya adalah pencobaan biasa, saudara. Dan itu bisa kita atasi. Kita tidak bisa beralasan, oh saya nggak kuat, saya nggak bisa. Itu bisa kita atasi, saudara. Dan dikatakan di situ di ayat 1 Korintus 10 ayat 13, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Termasuk, saudara, dalam menjalankan ibadah ini, saudara, ya, mengerjakan pelayanan, atau mau hadir dalam ibadah. Ketika mau hadir di Zoom, ada acara yang lain, ya. Misalnya ada acara di TV yang rasanya lebih bagus. Lalu tidak jadi ibadah Zoom. Sebenarnya itu bisa kita atasi, saudara. Pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Kesetiaan dalam mengerjakan pelayanan juga merupakan hal yang termasuk dalam pirasmos, saudara. Ketika saya melayani di sini, saya cerita sedikit. Saya sejak ada di sini tahun 2015, saya mencari gereja Indonesia, nggak ada. Jadi saya masuk gereja Lutheran, saya masuk gereja-gereja Ceko yang ada di sini, dan kemudian 1 tahun kemudian baru terpikir, bagaimana kalau membuat gereja Indonesia di Praha, karena belum ada, ya. Dan saya mencari-cari tempat, ya. Ketika istri saya datang, saya cerita sama istri saya dan kami diskusi, kami berdoa. Tidak ada tempat. Tempat tinggal kami pada waktu itu studio, ya, di Ceko, jadi flat studio tipenya, dan rasanya tidak akan cukup kalau beribadah di tempat kami. Jadi kami rindukan ada satu tempat, kami berdoa. Dan pada saat itu, saudara, hampir 5 tahun yang lalu, saya berpikir, ya, dalam hati saya ada gerakan cari tempat. Jadi saya sampaikan sama istri saya, kita cari tempat. Istri saya katakan, cari tempat tapi mau bayar bagaimana? Uang tidak ada. Kita cari aja. Cari-cari aja. Jadi kami jalan, saudara, naik tram, ya, kami naik metro, naik tram. Biasanya naik tram lebih enak karena bisa lihat kiri kanan, saudara. Kalau naik subway, itu di bawah tanah, jadi kita nggak bisa lihat kiri kanan jalan. Jadi kami naik tram, lihat kiri kanan ada gereja Metodis, ada gedung gereja Advent ada yang dipakai juga untuk ibadah, ada gereja Lutheran, gereja Baptis, dan sebagainya. Ada banyak sekali gereja.
Dan bahkan ada banyak sekali juga gedung-gedung gereja yang sudah tidak dipakai di kota Praha. Ada yang jadi hotel juga, saudara ya. Dan ada yang jadi restoran, ya. Ada yang tetap menjadi tetap kelihatan sebagai gedung gereja dan dipelihara sebagai tempat yang heritage ya, warisan sejarah. Tapi ada juga gereja-gereja tua yang masih dipakai sampai sekarang ini, walaupun jemaat tidak banyak. Jadi kami mencari dan ada satu tempat yang kami lihat, ini tempat ini bagus. Tempat ini mungkin cocok ya buat ibadah. Jadi saya hubungi owner atau pemilik tempat itu. Pemilik tempat itu adalah gembala di salah satu gereja di Praha. Kami bertemu dengan pendeta ini. Saya sampaikan kerinduan saya untuk memakai tempat itu dan dia tanyakan, untuk apa? Untuk apa mau dipakai tempat itu? Saya katakan untuk ibadah orang-orang Indonesia. Dan dia katakan begini, saudara, yang membuat saya kaget. Dia katakan, kamu tahu nggak? Kami sudah berdoa selama 3 tahun supaya tempat itu dipakai oleh orang Indonesia untuk ibadah. Saya kaget, loh, kok bisa seperti itu, saudara? Seperti itu. Saya bilang, kenapa bisa didoakan seperti itu, Pak? Pak namanya Pastor Drew, ya. Nama pendeta ini Pastor Drew. Dan dia katakan di Amerika mereka punya gereja, punya gedung gereja, dan sore-sore di gedung gereja itu ada ibadah orang-orang Indonesia. Makanya mereka doakan supaya tempat mereka di Praha dipakai oleh orang Indonesia. Dan puji Tuhan, saudara, beliau katakan, pakai saja, silahkan pakai, tidak usah bayar, tidak usah beri apa-apa. Ini luar biasa, saudara. Jadi disitulah, saudara, kami pakai tempat itu sampai sekarang. Nah, saudara, dikasih Tuhan, pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Kadang-kala kalau kita pikir, mau melayani Tuhan, nggak ada tempat, terus kemudian kita nggak mau berjalan ya. Pirasmos, tadi saya katakan makna dari pirasmos. Itu tantangan untuk kita memilih apakah kita mau setia atau tidak setia kepada Tuhan, melakukan atau tidak melakukan kehendak firman Tuhan, dan juga melangkah atau tidak melangkah dalam janji firman Tuhan. Ya. Seringkali kita tidak mau melangkah karena kita merasa, nggak mungkin. Ya. Kenapa saya melangkah? Saya katakan, ayo kita cari tempat. Cari tempat, walaupun nggak ada uang untuk menyewa tempat. Melangkah aja, saudara. Melangkah. Dan kita melihat bahwa Tuhan menyertai, Tuhan membukakan jalan. Demikian juga, saudara, ketika kita melakukan atau mengerjakan pelayanan itu, jangan kita berhenti. Ya. Anak saya, Justin, dia diterima di salah satu universitas di Ceko, dan dia diterima di salah satu universitas yang terbaik ya di Ceko. Puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan dia tanpa harus bayar, gratis juga, saudara. Dan dia katakan begini, anak saya ini sering berbicara hal-hal yang membuat saya merenung juga, saudara, dan membuat saya kaget. Dia katakan begini, padahal dia baru mau masuk kuliah ya, dia katakan dia merasa bahwa hal yang terberat bukanlah masuk kuliah, tapi mempertahankan diri untuk tetap berada di kuliah itu, saudara. Saya renungkan, iya memang betul. Sama halnya dengan juga pelayanan kita, saudara. Membuka pelayanan itu mudah, tapi bagaimana kita mempertahankan diri untuk setia dalam pelayanan, setia dalam melayani Tuhan, itu yang seringkali sulit. Tapi kita pasti bisa, karena tidak melebihi kekuatan kita, ya. Pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan secara cepat saja 3 hal bagaimana kita harus mengatasi pencobaan. Ya, ada 3 hal bagaimana kita mengatasi pencobaan. Tentu, saudara, kita butuh kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan diri kita sendiri kita nggak bisa. Kalau kita melakukan sesuatu secara lahiriah, kita mengerjakan ritual atau hal-hal keagamaan dengan kekuatan kita nggak akan mampu. Kita butuh kekuatan Roh Kudus, saudara. Nah, ada 3 hal, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu 3 hal ini, saudara. Saya percaya kita semua sudah
hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tapi secara praktek mungkin ada hal-hal yang kita perlu belajar ya. Yang pertama, saudara, dalam mengatasi pencobaan, kita pakai firman Tuhan. Pakai firman Tuhan untuk melawan setiap pencobaan. Ya, kalau kita baca Matius 4 ayat 1 sampai 11, di situ Tuhan Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi kita pakai firman Tuhan sesuai dengan teladan Kristus dalam kehidupannya. Teladan Tuhan Yesus yang Dia tunjukkan kepada kita, ada tertulis. Jadi kita pakai firman Tuhan untuk melawan setiap pencobaan yang ada. Hawa sebenarnya ya memakai juga firman Tuhan. Hawa kalau kita baca di Kejadian. Ketika iblis memperdayai Hawa, Hawa memakai firman Tuhan, tapi kenapa dia jatuh? Karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dia tertipu dengan iblis, saudara. Iblis mencobai pakai firman Tuhan, tapi dia putar balikan. Ya, Hawa meresponi dengan firman Tuhan juga. Tapi juga firman Tuhannya agak melenceng sedikit ya, saya tidak akan bahas itu. Ya, Hawa berusaha melawan juga dengan firman Tuhan, tapi dia tidak teguh berpegang pada firman sehingga dia jatuh. Kemudian Adam juga jatuh. Kenapa Hawa yang dicobai, saudara? Ya, kalau kita baca, Tuhan menetapkan Hawa sebagai penolong. Berarti Adam yang ditolong. Ya, Hawa penolong. Sebagai penolong, ya, berarti Hawa lebih kuat. Itu sebabnya iblis menyasar Hawa lebih dulu, saudara. Kalau penolongnya sudah jatuh, yang ditolong pasti jatuh. Ya. Yang kedua, saudara, jangan merasa diri kita kuat. Hati-hati dengan kesombongan rohani. Ya, kita perlu selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku kerendahan hati. Aku layak, aku mampu karena Tuhan, bukan karena kekuatanku. Ya, 1 Korintus 10 ayat 12 di situ dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi hindari kesombongan rohani, saudara. Jangan menganggap bahwa saya bisa. Saya mampu, saya pasti bisa mengatasi. Ada satu anak STT waktu kuliah, saudara. Skripsinya berhubungan dengan kehidupan PSK ya di Kota Bandung. Dan ya, itu bukan skripsi yang main-main, saudara ya. Di sini ada pelayanan Freedom Ministry, pelayanan untuk menjangkau orang-orang yang berkecimpung dalam seks industri di Ceko. Untuk melayani di bidang itu harus ada training selama 1 tahun. Training 1 tahun, saudara. Dan tidak boleh sembarangan untuk melayani di bidang ini. Karena cobaannya begitu besar. Nah, anak STT ini membuat skripsi yang berhubungan dengan kehidupan malam di Kota Bandung. Apa jadinya, saudara? Dia justru tidak selesai skripsinya dan tidak selesai studinya, saudara. Kenapa? Karena tidak kuat. Ya, jangan merasa diri kita kuat. Hati-hati, saudara. Kita perlu selalu menyadari apa yang menjadi kelemahan kita dan bergantung pada Tuhan. Yang ketiga, saudara, hindari hal-hal atau situasi yang dapat menjatuhkan kita. Ada banyak situasi di kehidupan kita yang sadar atau tidak kita sadari membuat kita terus tergoda, ya. Situasi yang mencobai diri kita. Itu bisa pergaulan yang tidak baik dengan teman-teman, dengan orang-orang yang berusaha untuk membawa kita menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Jadi kita harus hindari, saudara. Yusuf lari dari istri Potifar. Kenapa dia lari? Kalau dia diam-diam di situ, saudara, dia akan jatuh dalam pencobaan. Harus lari, saudara. Harus menghindari. Harus menutup diri dari pencobaan. Maka Tuhan Yesus juga katakan dalam doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Kita harus menghindari, saudara. Daud sudah tahu ya. Daud sudah tahu sebenarnya bahwa dia bisa jatuh. Tapi dia terus saja, saudara, memandangi Betsheba sedang mandi. Dan akhirnya dia terjatuh. Kita perlu, saudara, mengenali sekali lagi area apa yang menjadi kelemahan kita. Dan kita minta kekuatan Tuhan. Roh Kudus tolong saya untuk saya kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika ada pencobaan itu kita udah nggak
nggak menjadi tidak menjadi masalah buat kita, saudara. Ketika ada pencobaan yang sama datang, kalau kita sudah lulus, itu bukan suatu masalah lagi. Tapi tetap kita perlu menjaga diri kita, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali ke teks tadi, Yakobus 1, ayat 2 sampai 4 sampai 12. Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, 4 dan 12. Di situ dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalau kita perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat 2 disebut pencobaan. Pirasmos. Ya. Tapi di ayat yang ketiga, ini berubah. Berubah menjadi ujian. Kata yang dipakai adalah ujian. Dalam bahasa Yunani disebutkan dokimion. Ya. Dalam bahasa Inggris disebut testing. Jadi testing of faith. Dokimion, bahasa Yunani. Tapi sebenarnya kita tidak usah bingung dengan hal ini, saudara. Kenapa di ayat 2 disebut pencobaan? Di ayat yang ketiga disebut ujian terhadap iman. Jangan kita bingung, saudara. Mungkin ada penjelasan atau sesi yang lain yang bisa kita adakan untuk berbicara tentang pencobaan dan ujian. Tapi kita tidak perlu bingung sekali lagi, saudara. Karena pirasmos, arti dari pirasmos sebenarnya salah satunya juga adalah ujian. Ya, pirasmos atau pencobaan itu memiliki arti juga ujian. Pada dasarnya, pada hakikatnya sama dengan dokimion. Ya. Nah, kita perhatikan di sini, saudara, kalau kita bertahan dalam pencobaan, kita akan menerima mahkota. Kalau kita diuji, kita mengalami pencobaan, tetap sabar, saudara. Itu akan melatih ketekunan kita. Kita akan jadi semakin tekun, dan kemudian disebut semakin sempurna. Sempurna. Jadi ujian itu membuat kita sempurna. Saya ingat waktu saya ujian SIM di sini, saudara, ada ujian SIM ya untuk mempunyai driving license, dan sangat sulit. Ada ujian teori, saya harus kursus mengemudi. Padahal saya sudah tahu mengemudi. Di Indonesia saya mengemudi sudah cukup lama, dan di sini saya sempat punya SIM internasional. Tapi untuk punya SIM di sini harus sekolah. Ya, harus kursus. Jadi saya kursus selama beberapa lama, waktu lamanya, kemudian ujian teori dalam bahasa Ceko, tapi ada translator. Puji Tuhan saya lulus, saudara. Tapi ujian praktek saya gagal yang pertama. Ujian praktek saya gagal, kemudian ada pandemi, ada lockdown. Jadi lama. Saya mendapatkan SIM dalam waktu 10 bulan, saudara. Dalam kurun waktu yang lama. Ya. Tapi setelah itu ditentukan waktu untuk ujian praktek lagi, dan akhirnya saya lulus. Ya, saya lulus. Ujian seringkali, saudara, membuat kita tekun. Ya. Jangan kita pandang ujian sebagai sesuatu yang membuat kita dalam keadaan tidak enak. Ya. Memang tidak enak, saudara. Kadang-kadang pencobaan itu membuat kita tidak enak. Tapi di sini dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kata lainnya adalah berbahagialah. Berbahagialah ketika kamu dicobai. Berbahagialah ketika ada keadaan yang membuat kita ditantang untuk memilih setia atau tidak. Berbahagialah dalam keadaan yang sulit. Berbahagialah ketika kita kehilangan penghasilan. Berbahagialah ketika suami marah-marah di rumah, ya, tidak tahu marah apa. Ya, berbahagialah ketika istri saudara misalnya cerewet, saudara. Berbahagia selalu, bersyukur. Ada maksud di balik semuanya itu. Jadi pemenang, saudara. Ya, berbahagia ketika anak-anak saudara sudah mulai bisa protes dengan saudara. Ya, berbahagialah ketika ada tantangan dalam pelayanan. Berbahagia dalam segala hal. Berbahagia dengan pandemi ini, saudara.
berbahagia. Lihat semuanya dalam sudut pandang Tuhan, dan hidup dalam tujuan Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah pada pagi hari ini dengan satu nasihat ya dari firman Tuhan tentunya. Tuhan pernah berkata, Tuhan Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 24. Di situ dikatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan sudah begitu luar biasa, saudara. Menunjukkan teladan yang harus kita ikuti. Tuhan sendiri yang begitu mulia. Dia rela merendahkan diri. Sangkal diri, saudara. Sangkal diri. Dia rela dihina, memikul salib untuk saudara dan saya. Mati bagi dosa-dosa kita, saudara. Menjadi korban penebusan yang sempurna untuk dosa-dosa kita. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita harus membalas, saudara, kasih Tuhan dengan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Sangkal diri kita, pikul salib, dan ikut Tuhan. 3 hal ini, saudara, akan membuat kita selalu berkemenangan. Ketika ada pencobaan apapun, kita ingat Tuhan Yesus, ingat salibnya, ingat kasih-Nya. Kita hadapi masalah, kita tidak akan kecewa. Ketika kita mengalami kesuksesan, keberhasilan, kita juga tidak lupa diri. Kita tetap setia sama Tuhan. Sangkal diri, saudara. Pikul salib dan ikut Tuhan Yesus. Hiduplah dalam tujuan Tuhan, bukan dalam tujuan kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita, kita pasti tidak akan dengan mudah mengikuti kedagingan kita. Tidak dengan mudah dan tidak akan pernah mengikuti kehendak iblis. Tapi kita akan selalu mengikuti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi pesan dari firman Tuhan ini adalah berbahagialah ketika kita dicobai. Ya, ujian terhadap iman itu menimbulkan ketekunan. Ya, dan ketekunan itu sebenarnya dikatakan di sini akan membuat kita menjadi matang dan sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Dan bertahanlah dalam pencobaan, karena ada upah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada barang siapa yang ngasih dia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan akan selalu kuat dalam Tuhan. Ya, pencobaan apapun kita hadapi dengan selalu berserah, bergantung pada Tuhan. Jangan putus asa, jangan menyerah dengan situasi. Jangan kita kecewa sama Tuhan. Jangan kita komplain dengan keadaan kita. Lihat setiap masalah sebagai satu kesempatan untuk kita membuktikan iman kita. Ya, karena Pirasmos juga ada maknanya. Salah satunya adalah ujian untuk membuktikan iman. Ya, buktikan iman kita, buktikan kesetiaan kita kepada Tuhan, bahwa kita setia dan taat kepadanya sampai akhir hidup kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami untuk kami selalu berbahagia dalam keadaan yang kami lihat mungkin sulit, situasi pencobaan dalam hidup kami, situasi-situasi yang tidak mengenakan, atau situasi yang membuat kami senang, berbahagia, situasi kenyamanan yang seringkali justru malah membahayakan iman kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap setia kepada-Mu dalam situasi apapun. Kami tetap bertahan dalam pencobaan. Kami bersyukur ada janji yang luar biasa, janji yang indah Tuhan berikan. Mahkota kehidupan, kehidupan kekal bagi setiap kami yang setia, taat, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati persekutuan ini Tuhan.
Engkau senantiasa memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu dalam persekutuan ini, dalam ibadah ini, community ini, agar senantiasa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Setiap masalah pergumulan yang kami hadapi, kami percaya ada pertolongan, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ada mujizat, ada kekuatan, ada jawaban doa, ada pertolongan solusi yang terbaik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.